dengan tenang dan penuh perhitungan serta tawakal melakukan perbaikan dengan menghindari sebab-sebab kegagalan dan melakukan antisipasi secara lebih tepat berdasar pengalaman. Ini tabah. Jadi ada sesuatu yang menimpa seseorang dan tidak mengenakan, dia tabah menghadapinya dengan tenang memikirkan apa sebabnya dan bagaimana jalan keluarnya, dan penuh perhitungan ingin keluar dari keadaan itu. Itu sabar, tapi tetap menggantungkan diri memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah untuk menggunakan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Saya ingin membacakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. Surah Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Hadirin, insyaallah kita sering mendengar ayat ini dibacakan, ayatnya cukup pendek. Tapi mari kita memahami ayat ini. Di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran, setelah Allah menjelaskan betapa jeleknya keadaan dan sifat Bani Israel sehingga akal mereka tidak bermanfaat bagi mereka, maka kemudian Allah berpesan dengan ini. Berpesan agar kita memohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan salat. Yang dimaksud bersabar, hadirin sekalian, ialah sikap dan perilaku pada diri seseorang. Yang pertama, tabah menghadapi kenyataan yang terjadi. Apabila ada kejadian yang menimpa dirinya dan tidak mengenakan, maka tidak panik, tetapi tetap mampu mengendalikan diri dan emosinya. Ini berat sekali. Jadi tabah menghadapi hal-hal yang tidak baik yang menimpa diri kita. Yang kedua, sabar itu dengan tenang menerima kenyataan dan memikirkan mengapa hal itu terjadi, apa sebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa memohon bimbingan dan pertolongan dari Allah. Dan sabar itu adalah yang ketiga, dengan tenang menerima kenyataan, dengan tenang dan penuh perhitungan serta tawakal melakukan perbaikan dengan menghindari sebab-sebab kegagalan dan melakukan antisipasi secara lebih tepat berdasar pengalaman. Ini tabah. Jadi ada sesuatu yang menimpa seseorang dan tidak mengenakan, dia tabah menghadapinya dengan tenang memikirkan apa sebabnya dan bagaimana jalan keluarnya, dan penuh perhitungan ingin keluar dari keadaan itu. Itu sabar, tapi tetap menggantungkan diri memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah di samping kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi masalah berat, beliau melaksanakan salat, melakukan salat. Melakukan salat itu dirasa berat dan sukar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kemudian dipahami yang salah, bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu, kecobaan, kesulitan, kita langsung sholat biar selesai permasalahannya.
Tidak seperti itu sebetulnya. Dengan sabar kita memohon pertolongan kepada Allah karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dengan sholat kita memohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar karena sesungguhnya sholat itu adalah tempat kita mengadu, berdoa, menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tentu ini perlu kita pahami bersama karena tidak lepas kita semuanya ini menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan, bahkan kadang-kadang menghadapi hal yang sangat sulit. Tetapi hadirin sekalian, tentu saja Allah tidak akan menguji seseorang kecuali pada kadar kemampuannya. Maka apabila ada di antara kita yang kemudian mendapatkan kesulitan, cobaan atau apapun, mari kita pahami hati ini. Kita ingin bersabar, mencari sebab kenapa kok begini ya. Bukan menyalahkan orang, tapi mencari sebab. Kemudian bagaimana jalan keluar dari persoalan ini. Dan jangan lupa tetap memohon kepada Allah dan meningkatkan sholat kita. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, kadang-kadang orang itu salah memahami. Saya ini sudah sholat, rajin, kok hidup saya masih begini-begini saja. Kadang-kadang seperti itu. Hadirin, kadang-kadang orang mengukur sholat itu dengan kejayaan hidup, dengan kemakmuran hidup di dunia. Apakah kemudian kalau kita sholat kemudian kita kaya? Tidak ada orang, tidak ada ketentuan ajaran yang kalau sholat dapat kaya. Tapi kalau berdoa kepada Allah, sholat menenangkan hati itu ada. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan banyak mengingat Allah, baik dengan sholat, dengan doa, akan dapat menenteramkan hati. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang kita inginkan hidup di dunia ini adalah bahagia, dan mudah-mudahan di akhirat nanti juga bahagia. Bahagia itu ukurannya adalah ketenangan hati, bukan banyaknya harta. Bahagia itu adalah ketenangan jiwa apabila kita hidup di dunia ini merasa nyaman, tidak merasa teraniaya, tidak merasa dikejar-kejar suatu kesulitan, tidak merasa mendapatkan kesulitan terus-menerus, walaupun sesungguhnya tidak ada kita ini yang tidak akan mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan dengan tabah seperti ayat tadi, insya Allah kehidupan ini jadi lebih tenang. Kehidupan ini jadi kita rasakan lebih nyaman. Al-Baqarah ayat 45 tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak usah panik, tidak usah kemudian terlalu berlebihan merintih atau merasa diri kita tidak disayang oleh Allah karena suatu musibah, kesulitan, tapi sebaliknya kita menghadapkan kepada Allah bahwa kita ini orang yang sabar karena Allah cinta dengan orang yang sabar. Yang kedua, kita sholat karena sholat itulah tempat kita mengadu, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.